sidang kode etik hakim yang memeriksa dan mengadili atas nama hakim terlapor Profesor Dr. Yasdadi Jaya SHMH dengan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Saudara terlapor dan pelapor, apakah siap untuk mengikuti sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia. Baik, kami akan membacakan hasil pemeriksaan laporan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Kepada Komisi 1, silakan membacakan laporannya, dan kepada saudara terlapor harap diperhatikan karena akan dimintai tanggapan. Bahwa perbuatan terlapor yang diduga telah mengunggah pesan berisi komentar terhadap putusan Mahkamah Konstitusi untuk kepentingan pribadinya tersebut merupakan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi sebagaimana yang diatur dalam PMK 09/2006, yaitu prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kepantasan dan kesopanan, prinsip kesetaraan, prinsip kecakapan dan keseksamaan. Baik, terima kasih Komisi 1. Kepada saudari pelapor dan saudara terlapor, silakan maju ke depan dan menyerahkan alat bukti. Terima kasih. Kepada saudara terlapor, apakah ada tanggapan? Baik, ada Yang Mulia, bahwa pembuatan grup WA Forum Mantan Bekas Fakultas Hukum tersebut bertujuan untuk berkomunikasi lebih lanjut dalam menginstalkan dan memastikan arah pembangunan hukum nasional, agar hukum nasional tersebut berwatak Pancasila. Terima kasih. Saya persilakan kepada anggota Komisi 2 untuk mengajukan pertanyaan. Saudara terlapor, negara hukum yang berwatakkan Pancasila seperti apa yang Anda maksudkan? Bahwa berdasarkan pandangan saya, Indonesia termasuk negara ketuhanan dan negara hukum yang berwatak Pancasila. Karena sistem hukum Pancasila termasuk di dalam peran MK. Dan hal tersebut telah dimuat di salah satu koran nasional, Media Indonesia. Jadi menurut saudara, dengan membentuk grup WA tersebut, dapat membangun hukum Indonesia yang berwatakkan Pancasila? Bahwa berdasarkan pandangan saya, dengan inisiatif saya yang mengundang para mantan dekan, tokoh-tokoh senior, dan para guru besar dalam suatu wadah diskusi, yaitu grup WA tersebut, untuk berdiskusi lebih lanjut dalam rumusan arah pembangunan hukum Indonesia yang berwatak Pancasila. Dan grup WA tersebut bersifat terbatas, tertutup, bukan yang bersifat terbuka dan umum, sehingga tidak bertujuan untuk memviralkan atau mempublikasikan ke khalayak luas. Saudara terlapor, dalam bukti SS chat grup WA tersebut, mengapa tidak ditemukan adanya pembahasan yang menggambarkan adanya hal-hal yang bertujuan untuk membangun hukum Indonesia yang berwatakkan Pancasila? Isi chat tersebut tidak seperti yang dituduhkan, Yang Mulia. Baiklah, saudara terlapor, terima kasih. Selanjutnya kepada saudari pelapor, bagaimana kronologis isi percakapan grup WhatsApp tersebut? Bahwa untuk memastikan nilai integritas dan kepribadian tidak tercela, adil dan kenegarawanan yang tetap terjaga, Hakim Konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana diatur dalam pasal 27B ayat 3 huruf A Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Bahwa dalam pasal 21 ayat 2 huruf A PMK 02/2014, Dewan Etik memiliki tugas untuk memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi terhadap kode etik Hakim Konstitusi. Bahwa secara implisit, substansi pesan yang diunggah oleh terlapor ke dalam grup WhatsApp tersebut juga memperlihatkan sikap terlapor yang berpihak dan atau condong pada pihak pemohon perkara, sekaligus menstigma dan atau mendiskreditkan kelompok minoritas tertentu, sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk hak asasi. Apakah ada tanggapan dari anggota komisi? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada saudara saksi atas nama Yusril memasuki ruang persidangan. Saudara saksi, silakan menyerahkan kode identitasnya. Terima kasih. Silakan duduk. Apakah saudara saksi sehat? Sehat, Yang Mulia. Apakah saudara sudah siap untuk mengikuti persidangan? Yang Mulia. Saudara saksi, silakan ikuti perkataan saya.
Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Sebagai saksi dalam persidangan hari ini, Sebagai saksi dalam persidangan hari ini, akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. karena saudara saksi telah disumpah, saudara saksi harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tanpa dikurangi maupun ditambahin sedikit. Bisa mengerti? Mengerti ya? Saudara saksi, silakan maju dan menyerahkan memberikan. Baik Yang Mulia, terima kasih. Saya pernah mendapatkan hasil screenshot di isi grup WA yang menyinggung tentang putusan hukum. Dan setelah saya tanyakan kepada beberapa ternyata mereka juga mendapatkan screenshot percakapan tersebut dari nomor yang tidak dikenal. Karena saya tidak mengetahui percakapan tersebut, sehingga biarkannya Yang Mulia. Baik, pada saksi atas keterangan yang telah disampaikan, silakan meninggalkan ruang persidangan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi akan untuk memasuki ruang persidangan. Selamat siang, Saudari Ahli. Selamat siang, Yang Mulia. Saya sehat, Yang Mulia. Saudari harus disumpah terlebih dahulu. Apakah bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Saudari Ahli, silahkan ikuti perkataan saya. Bismillahirrohmanirrohim. Allah saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Sebagai saksi dalam persidangan hari ini, Sebagai saksi keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. akan memberikan keterangan yang benar dan tidak dari yang sebenarnya. Baiklah, untuk Saudari Ahli, silahkan duduk. Karena Saudari Ahli telah disumpah, Saudari harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tanpa ada yang dikurangi maupun ditambahi sesuai keahlian Saudari. Bisa dimengerti ya, Saudari? Mengerti, Yang Mulia. Silahkan memberikan kesaksian sesuai dengan keahlian Saudari Ahli. Terima kasih atau tidak melanggar dalam hal menyebarluaskan WhatsApp dapat dilihat dari isi pesan screenshot WhatsApp tersebut. Dan screenshot tersebut mengandung data pribadi atau telah merugikan seseorang atau melanggar pasal 2 Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang perubahan tahun 2020. Garis bawah media elektronik adalah hal yang dilarang. Dan itu disebarluaskan kepada pihak ketiga, maka harus ada orang yang terlibat komunikasi tersebut. Dalam hal ini, kesadaran etika dalam dunia maya memang harus dijunjung tinggi oleh orang-orang yang memakainya. Pada lapor yaitu Dado Mulia Jaya SHM screenshot WA tersebut. Berdasarkan keterangan tidak ada niatan dalam hal menyebar isi kapan di dalam grup WhatsApp tersebut. Dan grup WhatsApp tertutup, bukan bersifat terbuka, sehingga tidak ada tujuan bagi pihak terlapor untuk klik WhatsApp. Berdasarkan bukti serta keterangan saksi yang menerima, ada yang bahwa saudara terlapor yang menyebar luas tersebut. Saksi menerima screenshot tersebut dari nomor yang tidak di pihak terlapor. Dalam hal ini, pihak terlapor melakukan kelalaian sebagai admin grup WhatsApp, bukan sebagai pelaku penyebaran screenshot WhatsApp yang dituduhkan. Kesaksian saya cukup, Yang Mulia.
Baiklah, karena keterangan ahli sudah dirasa cukup, untuk itu saya ucapkan terima kasih dan saudari ahli. Selanjutnya kami akan meminta waktu untuk bermusyawarah dan menyusun keputusan. Sekretaris Komisi untuk persidangan ke depan dan tanggal berapa diadakan. Hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 yang mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan 3 hari ke depan, yaitu hari Jumat tanggal 30 Maret 2018. Maka sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan pelanggaran kode etik, hakim yang memeriksa dan mengadili nama terlapor, Profesor Dr. Rias Dade Mulyadi. Hakim dan kode etik konstitusi dinyatakan dibuka dan untuk pelapor dan terlapor harap mendengarkan keputusan yang sama. Pertimbangan Dewan Etik. Menimbang setelah membaca dan mendalami laporan tertulis beserta penjelasan lisan dari pelapor, beserta penjelasan lisan dari hakim terlapor dan mencermati semua alat bukti dari pelapor, serta mendalami isi pesan WhatsApp yang terkait dengan laporan, Dewan Etik menyatakan sebagai berikut. Menimbang bahwa Dewan Etik telah mendengarkan keterangan hakim terlapor, kami sebagai anggota Dewan Etik berpendapat bahwa Hakim Konstitusi Dias Dade Mulyajaya, hakim terlapor tidak melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi yang diatur dalam PMK 09/PMK 2006. Menimbang bahwa kasus ini sesuai dengan penjelasan saat bertemu dengan Dewan Etik Hakim Konstitusi, hakim terlapor menyatakan bahwa terlapor ingin memberikan penjelasan kepada sejumlah anggota grup PA tersebut yang merupakan media untuk saling berkomunikasi di antara staf pengajar hukum tata negara. Dalam hal ini, hakim terlapor berbagai informasi yang diperoleh dari 3 orang untuk dibagi kepada semua orang peserta grup untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau bahan pelajaran. Apa yang dilakukan oleh hakim terlapor itu termasuk dalam kriteria, kecuali dalam hal-hal tertentu yang dimaksudkan hanya dan perjelas dalam putusan. Seperti yang dinyatakan dalam PMK nomor 9/PMK/2006. Menimbang bahwa butir ke-10A dari prinsip keempat PMK nomor 9/PMK/2006 tersebut menjamin keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah di bidang hukum dan peradilan. Dengan demikian, kegiatan ilmiah hakim terlapor dan para forum rekan BKSFH seperti memberikan informasi pada kegiatan peradilan, masalah-masalah hukum dan berdiskusi tidak melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Berdasarkan kesimpulan sebagaimana maksud di atas, maka Dewan Etik mengambil keputusan bahwa hakim terlapor Profesor Dr. Rias Dade Mulyajaya tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Kesimpulan dan keputusan Dewan Etik ini dituangkan dalam hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh Rahmat Krisna Pratama selaku Ketua Merangkap Anggota, Celi Asrika Fazilia dan Nur Rismawati selaku Komisioner 1 dan 2, serta disampaikan kepada pelapor, hakim terlapor, dan Ketua Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, diharapkan seluruh pihak yang berkepentingan menghormati keputusan telah dibacakan di persidangan oleh Majelis Kehormatan dan sidang dinyatakan selesai dan ditutup.